Halo teman-teman, balik lagi di segmen baca buku dan refleksi bareng aku. Kali ini kita masih di buku Filosofi Teras karya Henry Mananpiring. Di episode sebelumnya kita sempat membahas bagian awal dari kata pengantar. Nah, biar nggak terputus maksud dan isi bukunya, hari ini aku akan bacakan seluruh sisa kata pengantar sampai habis. Setelah itu, seperti biasa, kita akan coba kaitkan dengan refleksi kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana ajaran stoicisme bisa kita bawa ke dalam hidup sebagai istri, ibu, dan pribadi yang sedang berproses. Bahagia apatheia. Mengapa membicarakan Marcus Aurelius yang berperang atau James Stockdale yang menjadi tawanan perang? Apa pula gunanya membicarakan soal stres dan depresi dalam terapi kognitif? Loh, justru karena hidup kita ini setiap hari perang. Kita keluar rumah jam 05.15 sudah berperang menghadapi macet di jalanan di Jakarta. Kita harus cepat-cepat ke tempat kerjaan, berebut jalan dengan kendaraan lain, kadang emosi menjadi tinggi. Setelah 2 jam menembus kemacetan, di kantor pun segala persoalan siap membuat stres dan tekanan darah kita naik. Belum lagi berita di TV, radio, atau media sosial yang menemani nyaris 24 jam. Isinya cuma perang saja, perang mulut para politisi, beda opini kaum intelektual, siasat dagang iklan-iklan yang memborbardir, dan segala keributan lainnya. Bagaimana bisa damai di tengah suasana seperti itu? Bisakah berbahagia dalam hidup yang dari pagi berangkat kerja sampai malam pulang kerja selalu dipenuhi konflik dan ketegangan tiada henti? Filsafat Stoa mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Mereka mengatakannya sebagai ataraksia, sebuah kata Yunani yang akarnya dari ataraktos, a sama dengan not, dan tarasein sama dengan to trouble. Ataraksia dengan demikian berarti not troubled, untroubled, undisturbed. Kebahagiaan yang kita bayangkan sebagai jiwa yang tenang dan damai digambarkan oleh kaum Stoa sebagai situasi negatif, yaitu tiada gangguan. Bahagia adalah saat kita tidak terganggu. Dalam istilah lain, kadang juga dikatakan sebagai apatheia, kata Yunani yang artinya a sama dengan not dan pathos sama dengan suffering. Sehingga apatheia adalah situasi di mana kita free from emotion, free from sufferings, freedom from all passions. Sama dengan sebelumnya, kebahagiaan bagi kaum Stoa bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi, saat kita tidak diganggu oleh nafsu-nafsu seperti amarah, kecewa, rasa pahit, dan rasa iri hati. Bagaimana caranya mencapai kebahagiaan seperti itu? Kalau kita ingat betapa kita mudah stres, marah di jalanan, kalau kita timbang bagaimana Facebook, grup WA, dan berita di media sosial memicu emosi, bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari gangguan-gangguan itu? Mengapa itu semua disebut gangguan? Kalau kita banyak marah-marah dan gampang emosi, bukan hanya tetangga dan orang serumah yang terganggu, kesehatan kita pun lama-lama bermasalah. Buku Filosofi Teras karya Henry Mananpiring hadir untuk memberikan kepada Anda jalan menuju ketenangan jiwa. Penulis buku ini telah mengalami sendiri stres dan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya karena banyak marah-marah seperti di atas. Meski bukan alumnus Fakultas Ilmu Filsafat, penulis buku berhasil membuat buku menarik tentang filsafat Stoa. Ini luar biasa. Filsafat sebagai praktek hidup ia jalani dan jalankan betul-betul. Henry Mananpiring menjadi dirinya sendiri kelinci percobaan. Karya yang berada di tangan Anda sekarang ini adalah sebuah way of life yang sudah dicoba dihayati oleh Henry Mananpiring sendiri. Bila Anda pernah mencoba menerapkan filsafat Stoa bagi diri Anda sendiri, percayalah, Marcus Aurelius, James Stockdale, dan si penulis buku ini juga telah memetik hasil-hasil yang konkret. Latihan mengatasi emosi. Setiap manusia mencari kebahagiaan, hidup yang tenang. Filsafat bagi kaum Stoa bukanlah untuk sekedar mengisi waktu atau menumpuk ide untuk bergaya di depan kaum awam. Filsafat adalah praktik dan latihan askesis, sebuah seni hidup. Epictetus dalam Enchiridion 14:6 mengingatkan, "Never call yourself a philosopher, nor talk a great deal among the unlearned about theorems, but act conformable to them." Jangan suka menyebut diri Anda sendiri sebagai filsuf. Jangan banyak berbicara di depan orang awam tentang teori-teori filsafat. Tidak penting itu semua.
karena yang pokok adalah bagaimana Anda hidup sesuai apa yang Anda pelajari. Di mata Stoa, bahagia itu sederhananya adalah manakala kita terbebaskan dari emosi atau segala rasa perasaan yang mengganggu. Orang Yunani menyebutnya pathos, dari kata kerja paskein, artinya mengenai atau menderita sesuatu. Pathos dalam bahasa Inggris menjadi passion atau nafsu. Dalam pemikiran Stoa, pathos atau passion terjemahan mudahnya adalah emosi negatif atau emosi yang buruk. Apa yang disebut emosi negatif atau passion berbeda dengan hasrat, desire, Yunaninya oreksis, yang oleh kaum Stoa dianggap sebagai alamiah dan netral belaka. Hasrat adalah impuls atau dorongan meraih tertentu, dan hasrat selalu mengandungi di dalamnya aktivitas representasi terhadap objek yang dihasrati, di mana representasi tersebut mau tak mau sudah memuat persetujuan rasio terhadap value judgment dalam representatif itu sendiri. Bila hasrat akan sesuatu tidak terpenuhi, misalnya hasrat akan gawai terhambat, atau bila kita menghasrati sesuatu yang tidak masuk akal, misalnya berhasrat tidak mati, maka kita jatuh dalam emosi negatif. Bagi kaum Stoa, emosi negatif didefinisikan sebagai hasrat yang eksesif, misalnya yang menghendaki sesuatu yang jelas-jelas tidak masuk akal, atau menghasrati supaya tidak tua. Lewat latihan-latihan konkret, filsafat Stoa hendak menolong kita bebas dari hasrat eksesif. Lalu, jelas dengan sendirinya bahwa hasrat dalam diri sendiri tidak dibuang. Kadang memang ada pernyataan-pernyataan Epiktetos yang seolah-olah kita harus memotong semua hasrat. Ungkapan ini dikenakan terutama ketika orang baru memulai latihan atau askesis. Namun pada tahap yang lebih lanjut, orang bijak tetap hidup dengan hasratnya, tetapi hasrat yang lurus dan selaras dengan logos universal. Dalam pergaulan sehari-hari, kita tentu memiliki pengalaman yang tidak enak manakala hidup diisi oleh rasa amarah. Selalu empet sama orang tertentu, sehingga mendengar namanya saja kita sudah misu-misu kehilangan kendali diri. Marah muncul entah karena iri hati, mengapa orang lain lebih baik dari saya, entah karena dari rasa sesal dan pahit sebab pernah merasa dijahati, difitnah, atau dikejami oleh orang yang bersangkutan. Hidup juga menjadi sepet menjengkelkan kalau diisi oleh paranoia, atau selalu melihat ancaman dan kejahatan sedang berkonspirasi melawan diri kita. Orang menjadi paranoid karena dihantui oleh ketakutan di masa depan, oleh bayangan-bayangan fantasinya sendiri bahwa orang-orang dan takdir sedang berusaha menjatuhkannya. Sebaliknya, jangan dikira bahwa kelekatan pada kesenangan serba nikmat membawa bahagia. Tidak, orang yang selalu mencari senang-senang dalam hidupnya adalah orang yang merana manakala terlalu banyak waktu luang. Kapan bisa happy-happy lagi, kapan enak lagi, kapan jalan-jalan lagi. Bagaimana caranya supaya bisa bahagia, terhindar dari rasa campur aduk yang memporak-porandakan batin. Bagaimana bisa tenang, terbebaskan dari rasa perasaan negatif. Filsafat Stoa mengajarkan untuk mencermati 4 jenis emosi negatif yang menjauhkan kita dari kebahagiaan atau ketenangan batin, yaitu iri hati, takut, rasa sesal atau pahit, dan kesenangan atau kenikmatan. Insight tajam kaum Stoa memberitahu kita bahwa emosi negatif bukanlah perasaan liar, bukan pula hal irasional yang tak bisa dijelaskan asal-usulnya. Emosi adalah bagian dari rasio. Emosi negatif adalah opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, sehingga muncul rasa sesal dan rasa takut. Atau opini yang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, sehingga ada rasa senang dan rasa mengingininya. Bila opininya berkenaan dengan masa kini, yang muncul adalah rasa senang dan rasa sesal. Sedangkan bila berkaitan dengan masa depan, yang keluar adalah rasa iri dan takut. Berbagai jenis rasa merasa yang meruyak dalam hati kita, seperti rasa marah, empet, sepet, paranoid, adalah jenis-jenis emosi yang bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam salah satu jenis emosi negatif tadi. Dengan mendefinisikan emosi negatif sebagai opini, sebagai aktivitas rasio, maka kaum Stoa memberi kita kunci untuk mengendalikan emosi negatif.
Bagi Stoa, di dalam rasio kita ditemukan yang namanya hasrat, kehendak, keinginan, nafsu, sekaligus cara berpikir. Dengan menyatakan bahwa semuanya ada di dalam rasio yang sama, maka emosi-emosi negatif bukanlah sesuatu yang irasional. Sejauh emosi muncul dari rasio, maka emosi adalah sebuah rasionalitas juga, tetapi rasionalitas yang melenceng. Emosi negatif bagi kaum Stoa adalah hasil rasio yang salah menilai, yang keliru. Dengan mendefinisikan emosi negatif atau patos sebagai sesuatu yang juga rasional, apa yang biasa disebut perasaan liar bisa dipahami dan dipilah untuk akhirnya dilatih supaya menjadi emosi yang baik atau eupatheia. Kunci kebahagiaan bagi Stoa adalah manakala kita terhindarkan dari nafsu-nafsu gak jelas, kecanduan atau addicted pada sesuatu, angkara murka, kehilangan kendali, dendam kusumat, kecemasan yang obsesif, rasa sesal berlebih-lebihan yang bisa dirangkum dalam 4 jenis emosi negatif: iri hati, takut, rasa sesal atau pahit, dan rasa senang nikmat. Selaras dengan rasio alam, kaum Stoa mengandalkan distingsi pokok antara apa yang tergantung padaku, yaitu jiwaku atau rasioku, dan apa yang tidak tergantung padaku, yaitu tubuhku, lahir dan matiku, statusku, karirku, hartaku, siapa gubernur dan presidenku. Setia dengan tradisi Socrates, kaum Stoa menempatkan kebahagiaan dalam ketenangan batin, peace of mind, dan bukan dalam hal-hal eksternal. Rasa bahagia tidak sama dengan kenikmatan kesenangan uang, makanan, minum, seks, atau posisi jabatan tinggi serta kekuasaan. Ketenangan batin di atas bisa dicapai lewat aksesis atau exercise latihan. Kebahagiaan khas Stoa diupayakan lewat latihan sehari-hari. Teori-teori Stoa tentang pembedaan apa yang tergantung padaku dan tidak tergantung padaku, atau teori tentang korporalitas segala sesuatu, atau kecanggihan pelurusan bahasa, tidak akan berguna bila tidak dilatihkan. Askesis atau exercise tujuannya adalah untuk membebaskan jiwa dari penyakit jiwa, yaitu emosi negatif, sebuah error of reasoning, sebuah false belief product dari faulty judgment. Kebahagiaan dalam hidup sesuai rasio semesta tercapai lewat apatheia, yaitu ketika kita terjauhkan dari perfected reason atau definisi untuk emosi negatif. Yang perlu dipahami, apatheia bukanlah apatis. Apatheia kaum Stoa penuh emosi-emosi yang baik secara rasa gembira atau joy, waspada atau caution, dan memiliki keteguhan kehendak. Obat anti galau politik. Menjelang tahun politik 2019, filsafat Stoa menjadi sangat penting. Saat Pilkada DKI 2017, kedua kubu saling mencaci maki sedemikian rupa sehingga fakta atau interpretasi tidak jelas lagi. Hoaks bertebaran seperti asap polusi di Jakarta. Gejala yang sama sebentar lagi akan membuat banyak orang galau. Kubu Capres A dan kubu Capres B akan saling menyebar representasi mereka masing-masing. Fakta menjadi tidak penting karena yang penting adalah interpretasi atau fakta yang Anda tebar dengan penuh keyakinan. Pertemanan rusak, silaturahmi putus, mata saling menatap curiga, bahkan Tuhan dan agama pun bisa dibawa-bawa sebagai representasi. Berkaca dari Stoa, kita sekarang bisa membedakan bahwa yang menakutkan kita bukanlah parpol dalam dirinya sendiri. Yang menakutkan kita adalah representasi orang bahwa parpol itu Tuhan atau setan. Representasi seperti itulah yang mengerikan. Parpol di Indonesia mah kalau kita kembali ke fakta ya gitu-gitu aja. Jangan dibandingkan dengan parpol-parpol di negara maju yang punya ideologi, yang anggotanya membayar iuran, yang kerjanya jelas, yang pengkaderannya ciamik. Parpol di Indonesia, udah deh gak usah galau, parpol kita mah ya gitu-gitu aja. Nah, yang menakutkan adalah manakala ada yang membuat representasi bahwa ada parpol Tuhan dan ada parpol setan. Bila memilih yang satu, Anda pasti masuk surga. Bila memilih yang lain, Anda nggak layak hidup atau karena percuma Anda hidup, uang mati saja pasti masuk neraka kok.
Ini menakutkan. Representasi seperti ini bisa memecah belah umat beragama, mengoyak kerukunan berbangsa, dan menghancurkan kedamaian Nusantara. Selain menakutkan, representasi seperti itu juga bohong besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seandainya parpol Tuhan itu nanti menang, aku yakin ntar saat berkuasa ya korupsi juga. Tuhan sih nggak mungkin korupsi, maka kalau parpol Tuhan nanti korupsi, yang korupsi pasti parpolnya lah. Istilah representasi parpol Tuhan tidak ada kaitannya dengan Tuhan sama sekali, karena Tuhan tidak pernah mendaftar ikut parpol manapun. Selain istilah itu hanya representasi dari orang yang mengatakannya, maka pada orang itulah dan bukan pada Tuhan. Kita mesti bertanya, maksud parpol Tuhan apa? Apa parpol mewakili Tuhan atau parpol itu Tuhan sendiri? Atau barangkali cuma mengatasnamakan, mengklaim nama Tuhan saja buat parpol. Kalau dengan akal sehat kita bisa menduga jawabannya yang terakhir, ya sudah, kita biasa-biasa aja juga lah. Pun kalau seandainya setelah menang pemilu parpol itu korupsi, kita juga tidak kaget. Biasa aja lah, namanya juga politik ala Indonesia. Maka penting bagi kita untuk belajar bersama Stoa, agar dapat membedakan mana fakta parpol kita yang sejauh ini gitu-gitu aja, dan representasi, atau jualan politikus yang kebelet supaya partainya menang pemilu. Mengapa? Supaya kita tetap waras, tidak gampang galau diombang-ambingkan hoaks atau opini orang-orang yang kurang ngopi, demi lestarinya persaudaraan dan silaturahmi antar anak bangsa. Sebagai buku populer, Filosofi Teras memakai data dari psikiatri, survei, hingga wawancara dengan praktisi media sosial, sehingga buku ini menyentuh hal-hal yang sehari-hari dialami generasi milenial sampai mereka yang berumur 50 tahun. Buku ini penting karena kita akan memasuki tahun politik, di mana hoax dan fake news akan bertebaran membuat orang emosi, lalu berdemonstrasi berjilid-jilid, atau ingat skenario November 2016 sampai Maret 2017 saat Pilkada DKI. Buku ini bisa menyumbang banyak supaya kita waras menyikapi hoax dan fake news. Jangan gampang baper, jangan gampang lebay, jangan gampang terprovokasi oleh persepsi ciptaan media sosial. Bagaimana caranya? Jadilah seperti Stoa, kendalikan persepsi dan pikiranmu. Itu ada di dalam kendalimu. Lalu bagaimana dengan omongan media sosial, komentar orang lain, dan persepsi orang lain? Mereka tidak ada di dalam kendalimu, jadi terima dan biarkan saja. Kaum troll, Saracen, dan army apapun yang menyelundupkan di media sosial akan pusing 7 keliling kalau orang-orang Indonesia bersikap seperti kaum Stoa dan tidak merespon, apalagi memforward berita-berita sampah yang sengaja dikirim untuk mengeruhkan suasana. Cambridge Analytica, perusahaan Rusia Novel Ghostfleet, atau siapapun yang bergerak menjadi konsultan politik ngawur-ngawuran tak akan bisa mensuryahkan dan membubarkan Indonesia kalau kita memiliki benteng batin yang kokoh seperti Marcus Aurelius. Justru sebaliknya, terinspirasi oleh kaum Stoa, kita malah diajak menanggapi dengan ramah kaum haters dan pemancing di air keruh. Nah, mereka hanya menjalankan pekerjaan mereka, kan memang mereka dibayar untuk menyebarkan hoaks, atau mereka melakukan apa yang mereka pikir baik untuk dilakukan. Padahal mereka tidak tahu apa itu yang baik, jadi kasihan saja mereka berkeras kepala dalam ketidaktahuan mereka. Belajar dari filsafat Stoa, kita justru diajak untuk selalu bersyukur, dan bersyukur, bahwa saat ini hidupku oke-oke saja. Aku tidak stres akibat hoaks dan aku tidak down akibat bullying kaum haters. Hari ini juga negaraku Indonesia masih memberiku rezeki, kebebasan, kenyamanan, dan persaudaraan dengan kaum haters yang ignoran. Saat ini alam semesta masih memberiku oksigen untuk hidup. Alam semesta juga menyediakan kaum haters bagiku supaya aku bisa berlatih menguji kesabaran dan keramahanku. Saya suka dengan istilah yang dipakai oleh Henry Mananpiring untuk menggambarkan pentingnya latihan dalam filsafat Stoa. Sama seperti otot harus dilatih dengan berulang-ulang mengangkat barbel, maka batin pun bisa diperkokoh lewat latihan rutin setiap hari lewat STAR. Stop, Think, Assess, Respond.
Setia pada filsafat sebagai praktik dan latihan, buku Filosofi Teras ini memberikan cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO terkapar kesamber galau. Buku Henry Mananpiring berjudul Filosofi Teras ini sangat penting bagi semua yang masih ingin berakal sehat dan mencintai sesama serta alam semesta. Filsafat Stoa adalah yang pertama mengusung konsep kosmopolis atau negara seluas kosmos. Bukan hanya di Nusantara ini kita bersaudara. Kita adalah warga negara dunia, semua manusia satu kerabat karena berpartisipasi pada logos atau rasio semesta yang sama. Jakarta, 17 April 2018, Dr. Astyo Wibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Jadi teman-teman, itulah isi lengkap dari kata pengantar Filosofi Teras. Buatku pribadi, bagian ini seperti pintu pembuka untuk memahami bahwa filsafat bukan hanya teori, tapi cara hidup yang bisa menolong kita menghadapi masalah sehari-hari. Di episode selanjutnya, kita akan mulai masuk ke bab pertama dan tentu akan ada refleksi menarik lagi yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut kamu, bagian kata pengantar tadi, apa poin yang paling menyantol buat hidupmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa temukan tenangmu di tengah riuhnya hidup.